Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kajian kami bersama Profesor Ahmad Soekardja, kita akan membincangkan dengan tema aktor bina keluarga. Wah, menarik nih Prof. Ahmad Soekardja untuk tema ini ya. Sebenarnya di dalam membina keluarga itu aktor-aktornya itu siapa, Prof? Baik. Ya. Bina keluarga adalah usaha sungguh-sungguh membangun kehidupan keluarga oleh para anggota keluarga itu sendiri. Maka aktor atau pelaku utamanya adalah suami yang nanti menjadi bapak, istri atau ibu, dan anak-anak. Mungkin beserta anggota lainnya yang berada di lingkungan keluarga itu. Ya. Suami atau bapak adalah rois, leader, pemimpin kehidupan keluarganya. Istri adalah ibu rumah tangga yang bersama suaminya membina dan mengelola semua aspek kehidupan keluarganya. Anak bukan hanya sebagai sasaran pembinaan, dia juga aktor, dia juga pelaku sebagai faktor pendukung kehidupan keluarganya. Apalagi kalau anak itu sudah meningkat, ya sudah cukup besar, misalnya telah masuk usia SLTP. Panduan yang diperoleh dari macam-macam sumber ada pada beberapa sumber. Oh, jadi di dalam bina keluarga itu ada panduan ya, Prof ya? Sumber-sumber untuk ada, dan ya, sumbernya banyak, bukan gitu. satu. Ya, ya. Ya. Ajaran agama jelas ini merupakan panduan, arahan, norma ya untuk mengelola keluarga. Adat kebiasaan yang baik, ada adat-adat kebiasaan yang baik-baik yang boleh diteruskan. Ya. Islam tidak anti adat kebiasaan yang baik. Misalnya kalau mau masuk rumah, kalau bahasa Islamnya kan Assalamualaikum, tapi bukan itu, kulo nuwun, itu boleh diteruskan. Ya. Ya. Punten kata Sunda, ya gitu. Yang begitu itu adat itu, dan itu boleh diteruskan. Lalu sumber pembinaan juga sangat jelas ini secara formal ada di lingkungan pendidikan, mulai dari sekolah taman kanak-kanak, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi, jelas itu. Di dalamnya ada aturan-aturan yang antara lain juga aturan perilaku. Dan perilaku itu ketika sekolah itu diketahui oleh anak. Karena nanti ketika berkeluarga, aturan yang terkait dengan itu dia terapkan. Kemudian aturan-aturan dan kebijakan pemerintah. Ini banyak sekali. Kurikulum diatur oleh pemerintah. Sekali mata pelajaran umum, mata pelajaran agama ada, moral atau akhlak ada. Itu kan diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu ada undang-undang mengenai perkawinan. Yang antara lain juga di situ memuat amat sangat banyak norma agama. Meskipun pada dasarnya perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Ya, umat Islam Indonesia kan terbesar. Jadi norma tentang perkawinan itu sangat dominan dianut, dilakukan oleh kaum muslimin muslimat Indonesia.
Prof, tadi kan aktor dalam apa namanya di dalam bina keluarga itu ada suami, ada istri, bahkan anak-anak. Nah, untuk kajian kali ini nih saya juga mau nanya nih, Prof nih, kalau sebenarnya kalau sikap orang tua terhadap anak itu harus seperti apa di dalam kita ingin membina keluarga, tentunya nanti ujung-ujungnya adalah keluarga yang baik. Ya, ini perlu diciptakan dalam lingkungan keluarga itu simbiosis mutualistis. Masing-masing tahu hak dan kewajibannya. Norma-norma apa yang perlu diterapkan dalam hidup di lingkungan keluarga. Jadi semangat saling menguntungkan secara timbal balik itu perlu terus ditumbuh kembangkan dalam lingkungan keluarga. Untuk itu ada kewajiban dan hak suami, ada kewajiban dan hak istri. Antara suami dan istri harus terjadi sikap dan perilaku yang sinergis, yang saling menguntungkan. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ini tidak ujug-ujug jadi, tidak ujug-ujug jadi. Tapi harus dari awal betul. Calon pengantin, pria, wanita, perlu ada kesiapan ya, sebelum nikah. Ya. Harusnya begitu. Ya. Nah, lalu memang betul ada keharusan bagi orang tua kepada anak. Sebelum itu suami istri dulu harus bagaimana? Ya. Sebab suami istri atau orang tua kan panutan bagi anak-anak. Ya. Suami harus tahu posisinya bahwa dalam keluarga dia itu termasuk kelompok qawwamuna, pemimpin, kepala keluarga. Keluarga yang harus memimpin keluarganya dengan adil dan bijak, penuh dengan kasih sayang. Seharusnya begitu tuh. Ya. Suami sebagai kepala keluarga. Lalu istri itu di antara ketentuan yang ada pada ayat suci Al-Quran, qonitatun hafidotun. Tadi gitu. Taat kepada suami atas kepemimpinannya. Ingat, taat kepada suami atas kepemimpinannya yang baik, yang bijak, benar dan adil. Ya. Ya. Kalau suami mengarahkan istri misalnya untuk jual diri karena kepepet keuangan, itu tidak boleh malah diikuti. Ya, istri wajib taat kepada suami sejauh dia memimpin dengan bijak, benar dan adil. Ya. Dan istri harus menjaga hak-hak suami. Ya. Ini semua sudah tahu. Ya. Ya. Lalu suami istri berdua nih duet, saling mencurahkan cinta kasih satu sama lain, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Lalu keduanya mawaddah warohmah terhadap anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya. Ya. Nih kata mawaddah warohmah enak sekali diucapkan. Iya. Tapi dalam kenyataan, dalam perilaku, pas semudah itu. Ini perlu terlatih dan perlu diniatkan. Iya, iya. Bersama-sama suami istri itu bertanggung jawab. Bekerja sama, saling dukung, menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Ya. Ya, dapat diungkapkan dalam bahasa agama dengan kata sakinah. Sudah mawaddah warohmah ditanamkan, dibiasakan, apalagi kalau tidak terjadi suasana yang sakinah, ya. Yang harmonis, aman, tentram, damai, sejahtera. Ya. Harus dimulai dari ibu bapak. Ya. Sikap lemah lembut itu harus selalu ada. Yang dalam Al-Quran
ada kata fa'alafa, ulfah. Ulfah itu rasa halus, lembut. Disambung dengan kata wal yatalataf, al-latifah. Al-latifah itu ya sopan, santun, kasih sayang. Orang tua, ibu bapak harus begitu kepada anak, dan anak diharapkan seperti itu nanti kepada orang tuanya itu. Jadi mawadah, rahmah, dan sakinah itu bukan hanya kewajiban orang tua, tapi anak juga harus mengikuti orang tuanya yang seperti itu. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan semangat simbiosis mutualistis itu sangat penting di antara aktor-aktor yang menentukan baik tidaknya, bagus tidaknya keluarga. Antara pihak suami dan istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Nah, kalau terjadi sinergi, ya, sikap dan perilaku yang saling menguntungkan, insya Allah bukan hal mustahil keluarga itu menjadi sakinah. Ya, terima kasih, Prof. Ya, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Prof. Ahmad Soekardja mengenai bina keluarga, terutama kita membahas tadi mengenai aktor-aktornya, dan juga yang terpenting tadi adalah simbiosis mutualistis, ya, saling mendukung satu sama lain di antara anggota keluarga dan aktor dalam bina keluarga itu sendiri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.